Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Gana Ramadan dengan NIM 231011403186. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan proyek yang telah saya buat, yaitu klasifikasi gambar gunting batu kertas menggunakan CNN dengan implementasi TensorFlow dan Keras untuk Computer Vision untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Machine Learning. Di sini ada latar belakang, yaitu klasifikasi gambar secara otomatis merupakan dasar dari banyak teknologi AI saat ini, dengan tujuan membangun model deep learning yang mampu mengenali bentuk tangan gunting batu kertas, mengimplementasikan teknik augmentasi gambar untuk meningkatkan akurasi, mencapai target akurasi minimal tertentu 90%. Persiapan datanya yaitu dataset, mengunduh dataset dari sumber eksternal, rock paper ski source dataset, augmentasi gambar menggunakan image data generator untuk memanipulasi gambar asli agar model lebih cerdas, menggunakan rescale untuk normalisasi nilai pixel, rotation, shearing, zooming, memberi variasi sudut pandang gambar, dan horizontal flip, membalik gambar secara horizontal. Selanjutnya ada arsitektur CNN menggunakan convolutional layers untuk mengekstrak fitur penting dari gambar, max pooling layers mengurangi dimensi gambar agar proses komputasi lebih efisien, menggunakan flatten untuk mengubah data dua dimensi menjadi satu dimensi, menggunakan dropout mencegah overfitting, dan juga dense layer menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk klasifikasi 3 kelas. Selanjutnya ada proses pelatihan menggunakan optimizer, loss functionnya menggunakan categorical cross entropy, metriknya akurasi, visualisasi memasukkan grafik akurasi dan loss jika ada, yang tujuannya adalah memastikan model belajar dengan baik tanpa mengalami overfitting. Hasil klasifikasi dan prediksi menampilkan bagaimana model memprediksi gambar baru, cara kerjanya, user mengunggah gambar, model prosesnya, dan mengeluarkan label gunting batu kertas beserta tingkat keyakinannya. Kesimpulan, model berhasil mengenali gambar dengan akurasi yang memuaskan. Teknik augmentasi data sangat membantu dalam menangani variasi bentuk tangan. Langkah selanjutnya mencoba model pada dataset yang lebih kompleks atau menerapkan transfer learning. Nah, ini adalah proyek yang telah saya buat, yang dimana di library utama saya menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model deep learning. Matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan data agar kita bisa melihat apakah gambar yang diunduh sudah sesuai. Selanjutnya, struktur directory dataset dibagi menjadi 3 folder. Yang pertama ada paper, rock, dan ski source. Kode ini membaca path dari sistem operasi untuk memastikan folder tersebut bisa diakses oleh model. Selanjutnya ada augmentasi gambar untuk mencegah model menghafal data secara overfitting. Fungsinya itu untuk saya menggunakan image data generator untuk menduplikasikan gambar dengan sedikit variasi rotasi, zoom, geser, dan balik horizontal. Dan validation splitnya, saya membagi data secara otomatis menjadi data training dan data validasi langsung di dalam generator ini agar model bisa diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya ada arsitektur model CNN. Saya menggunakan conv 2 dimensi dan max pooling. Lapisan ini berfungsi untuk mengekstrak fitur conv 2 dimensi, mencari pola seperti garis atau sudut, sedangkan max pooling memperkecil ukuran gambar tapi tetap mempertahankan informasi pentingnya. Selanjutnya flatten, mengubah matriks gambar yang tadinya 2 dimensi menjadi 1 baris panjang
agar bisa diproses oleh saraf buatan biasa. Selanjutnya ada dropout. Saya memberikan gangguan sebesar 50% untuk memaksa saraf lain bekerja lebih keras, yang mana ini sangat efektif untuk meningkatkan akurasi pada data baru. Selanjutnya output layer softmax. Karena kita memiliki 3 kelas batu gunting kertas, saya menggunakan 3 neuron dengan aktivasi softmax yang memberikan probabilitas mana yang paling mendekati. Selanjutnya kompilasi dan pelatihan menggunakan optimizer RMS Prop, yang dimana ini adalah otak yang mengatur bagaimana berat dalam model diperbarui berdasarkan kesalahan yang dibuat. Optimizer ini dipilih karena sangat efisien dan cepat. Selanjutnya loss function. Saya menggunakan kategori cross entropy karena masalah kita adalah klasifikasi lebih dari 2 kategori. Nah, yang terakhir di sini ini bukan sekedar hiasan. Visualisasi ini membuktikan bahwa data yang masuk ke model sudah bersih dan pelabelannya benar. Misal gunting tampil di bawah labelnya gunting, kalau kertas di bawah label tertulis kertas, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.